Ya, mungkin kalau pertanyaan awam saya di sini Pak Thomas sebenarnya harusnya kalau pola dari seorang kriminal dalam melakukan perbuatan jahat nggak mau sampai ketahuan. Nah, kalau Betul. untuk transaksi seksual seperti ini untuk artis ya sudah pasti ketahuan lah, udah sering kok artis-artis diciduk. Kok mereka para pelaku atau pengguna ini kok mau sih? Bagaimana sih Pak? Ya, di dalam kehidupan dunia itu ya, itu ada semacam subkultur sendiri yang berlaku untuk mereka ya. Yang katakanlah yang tertangkap polisi dan sebagainya itu kan hanya yang gejala gunung es, tapi di belakang itu ada subkultur yang macam-macam yang hidup di antara mereka ya, dan mereka kadang-kadang malah semacam sensasi gitu ya. Oh, aku pengen cari aktris itu, kan muncul ini, oh aku pengen yang itu juga begitu. Nah, di si perempuannya gitu, itu juga akhirnya ada semacam kebanggaan juga. Aku pernah dengan pejabat ini loh, aku dengan pejabat si A itu. Nah, ini memang tidak terbuka ya. Jadi kita kalau bicara prostitusi itu harus kejujuran, tidak ada kemunafikan. Nah, ini yang kita bisa cari jalan-jalan keluarnya ya. Bagaimana dengan PSK yang jalanan ya, Iya yang sih. tingkat atas. Nah, ini kita semua Ada itu semua harus ya Pak, berpikir betul. gitu. Dan ada banyak negara juga yang menurut UNICEF ya, yang angka populasi PSK-nya tinggi. Ada negara yang Sebentar, sudah apakah kalau dengan begitu bahwa pemberlakuan penangkapan, penggerebekan untuk prostitusi online dianggap tidak adil karena prostitusi jalanan juga ada. Bertransaksi mungkin di malam hari ini tanpa ditangkap? Iya, memang kalau dibilang tidak adil kan artinya kalau yang di atas itu lebih soft perlakuannya. Kalau yang di bawah kan dikejar-kejar, kadang-kadang Iya sih sampai ya. lari nyemplung ke sungai mati gitu. Betul. Sementara pelanggannya terlepas dari jeratan pengawasan, pengejaran penegak hukum. Apa sih Pak berbahayanya dengan praktik asusila seperti ini, transaksi seksual seperti ini? Ada yang mungkin mengatakan, semua akan kembali ke masing-masing ya, jangan dicontoh, sudah sebatas itu saja. Atau ada efek domino yang lebih besar kepada masyarakat? Coping, pencontohan dari masyarakat sendiri kepada idolanya? Oh bisa, kan sekarang kita semua diperkenalkan oleh media massa dan sini. Ya, yang perlu kita pertama lindungi adalah jangan sampai masalah kekerasan terhadap perempuan, lalu anak-anak yang di bawah umur dijadikan sasaran itu. Nah, itu yang harus kita lihat pertama, dan jangan juga dengan hanya segi moral ya. Saya teringat dulu waktu di Jogja kan. Ini contoh yang baik menurut saya, di Kalicode itu ada agamawan Romo Mangun ya. Nah, bagaimana seorang perempuan yang akhirnya insaf ya di Kalicode itu. Begini, Romo itu lagi jalan-jalan di Kalicode itu yang waktu itu dia berdayakan. Ada seorang PSK yang lagi masih di tempat, dia bilang, "Selamat sore Romo." PSK-nya bilang gitu. Lalu Romo ini bilang, "Oh iya, selamat sore. Kok kamu belum berangkat?" Nah, terus itu kan dia tersinggung malu. Ya udah, nanti saya doakan supaya kamu dapat cowok yang ganteng. Tapi jangan lupa sholat ya. Itu dia sadar. Itu ada ceritanya kalau nggak salah di buku budayawan Muhammad Sobari itu. Itu juga ada karena dia sahabat dengan Romo itu. Jadi saya kira juga jangan kita menyalahkan dia dari segi moral. Oh, kamu pendosa dan ini. Itu yang cocok kan lagunya Titiek Puspa. Ya, apakah mereka berdosa? Ya, apakah yang datang itu orang suci? Ya. Nah, semua orang kan kalau religius ya, nggak laki nggak perempuan, dia ingin umroh, yang Muslim, yang Nasrani, ingin ke Yerusalem, ingin ke Lourdes itu saya kira normal. Baik, nah Pak Thomas terakhir dong mungkin himbauan kepada masyarakat bahwa ya pasti tidak boleh dicontoh. Mau apapun kehidupannya tampak gemerlap di sosial media, kalau caranya seperti ini ya jangan dilakukan. Ini bagaimana Pak Thomas? Ya, saya kira pertama dari pendidikan yang paling rendah kan di rumah ya. Tapi kan sekarang lembaga keluarga itu sudah kalah ya yang di luar. Kadang-kadang kita ke anak perempuan pun ngasih tahu, mama ini jadul yang ini ya. Kan juga ada film-film singkat sekarang yang pelajar ya, dia nggak punya bisa beli handphone ya, mamanya miskin dan sebagainya. Akhirnya dia mau menawarkan diri untuk menjadi PSK. Ini anak sekolah gitu.
Baik, baik. Nah kalau misalnya seperti ini perlu tidak sih Pak bahwa berantas ini jangan di pucuknya saja, langsung ke akarnya. Sindikat besar di kalangan artis yang terus punya tahu nama-nama artis mana yang bisa dijerumuskan Iya. dalam prostitusi seperti ini. Ya saya kira iya ya, tapi kan masalah makronya ya yang kita harus lihat ya. Masyarakat kita ini kan sekarang dalam keadaan anomi ya, Iya. bingung yang mana ya. Semua mengajarkan ya di sinetron itu kayaknya mencari uang tuh gampang ya, Iya. tiba-tiba kaya. Nah ini juga jadi copying tadi, ya, semua orang ingin begitu. Nah ini jadi semuanya harus mulai situ juga dari agamawan, Baik. agamawan jangan hanya stigmatisasi dengan Iya. amoral, tapi dengan bagaimana caranya menginginkan ini dan pola hidup sederhana Betul, itu. Pak. Saya dong, Pak. Contoh dari atas. Oke, terima kasih Ya. Pak Thomas. Ini mungkin pembelajaran yang baik buat kalangan remaja bahkan Ya. seluruh masyarakat kita bahwa ya pasti jangan dicontoh dan yang pasti bahwa kehidupan gemerlap artis itu tidak melulu bahwa mereka mendapatkan dengan cara yang baik. Mungkin saja tidak, jadi tidak perlu kemudian kita pengen Ya. seperti itu menghalkan segala cara. Ya. Pak Thomas, terima kasih. Pemirsa, Sama-sama. ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Saya Cece Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.